FIFA kecewa terhadap FAM yang gagal menemukan orang di balik naturalisasi ilegal timnas Malaysia. Ya, apakah ini mengacu kepada pemilik Johor Darul Takzim yaitu TMG? Menurut dokumen FIFA, FIFA mencurigai adanya seseorang di balik naturalisasi pemain ilegal timnas Malaysia. Hal ini mengacu pada Hector Hevel yang pada Juni 2025 menandatangani kontrak tanpa membaca. Menurut FIFA, Hector Hevel menandatangani kontrak tanpa membaca atas instruksi dari seseorang. Siapakah seseorang itu? Ya, tentunya publik dari Malaysia mengacu pada satu orang, yaitu pemilik Johor Darul Takzim, yaitu TMG. Menurut kalian bagaimana guys? Apakah TMG terlibat dalam proses naturalisasi ilegal timnas Malaysia? Duka cita Faiz, tapi kekecewaan berskala besar apabila FIFA, dan saya gunakan perkataan ini dengan cukup terang, FIFA mendedahkan dan melondehkan segala permasalahan di sebalik segala aspek positif yang kita nampak dalam dunia bola sepak. Rakan kita Singapura melayakkan diri ke Piala Asia buat kali pertama sejak 80-an secara merit. Tetapi di sebalik ke semua kegembiraan tersebut, satu berita duka cita menimpa bola sepak Malaysia. Overwhelming emotion aku Faiz. Emosi yang paling dominan selepas aku membaca dokumen tersebut adalah selain rasa malu, juga kemarahan. Kemarahan kerana usaha daripada FAM ini adalah seolah-olah meremehkan kebijaksanaan masyarakat Malaysia. Meremehkan kebijaksanaan masyarakat Malaysia. Dan ini bukan sahaja datang melalui FAM, tetapi juga melalui rayuan yang dikemukakan oleh pemain, iaitu Persatuan Bola Sepak Malaysia. Dokumen tersebut 63 muka surat, menjelaskan pelbagai jenis perkara, memberikan bukti-bukti yang cukup luar biasa, yang sejujurnya Faiz, dalam sejam, aku ingat lagi, sejam 17 minit aku ambil masa untuk baca dokumen tu sepenuhnya. Tamat sejam 17 minit tu, aku sangat-sangat malu dengan apa yang aku baca. Pemahaman orang Malaysia tentang kes ini bukan datang daripada badan yang mengawal bola sepak di negara kita, tetapi daripada FIFA. Ramai yang datang kat kita yang mengatakan bahawa kita ini tidak cukup patriotisme, ataupun kita ini tidak cukup patriotik dalam mempertahankan mereka ini yang sudah pun menjadi warga negara kita. Macam mana saya nak pertahankan, Kish? Dalam testimoni mereka sendiri pun, mereka menunjukkan dengan jelas dalam setiap jawapan mereka terhadap jawatan kuasa disiplin FIFA yang mereka tak peduli pun sebenarnya pasal negara ini. I am sorry, Kish, but that is the impression that I get. Dan FIFA sendiri memberitahu bahawa pemain-pemain ini bersikap acuh tak acuh dan tidak serius dalam perkara ini. Kita tunggu saja, sebab dia sikit hari lagi segala-galanya akan terbongkar, bye. Kenapa aku cakap macam tu tau? Sebabnya FIFA dah arahkan semua federasi football negara-negara terbabit, contohnya Brazil, Argentina, Spanyol, Belanda, semua untuk bekerjasama dengan polis dia orang untuk siasat kes ni tau. Of course lah, semua akan jadi takut, semua akan bongkar, semua akan cakap benda yang betul. Kau fikirlah, semua confirm akan bercerita benda yang betul tau. Bila dah kena bantai dengan polis masing-masing, of course lah, dia orang akan cerita benda sebenarnya, apa yang berlaku dan siapa dalang sebenarnya di atas segala-galanya permasalahan ini. Okey, kita hanya tunggu dan lihat, kita tengok siapakah yang akan buka mulut dulu tau. Okey, sekarang ni aku dengar cerita pun pemain ni pun dah 50-50 dah. Okey, dia dah macam, dia dah goyang tau, sebab ini masa depan dia orang tau. Siapa nak tanggung? Malaysia tanggung ke 7 orang ni? Gaji dia bertahun-tahun, lepas tu dia punya masa depan dia, Malaysia nak tanggung ke? Tak ada maknanya. Kita tengok je nanti. Skandal gempar sepak bola Malaysia.
FIFA tertipu. Nasib harimau Malaya di ujung tanduk. Kebohongan besar FAM terbongkar. Mengapa FIFA begitu marah sampai ancam jatuhkan sanksi berat? Siapa orang misterius yang jadi dalang utama naturalisasi ilegal 7 pemain? Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tengah menghadapi krisis integritas terbesar setelah menerima laporan panas dari Komisi Banding FIFA terkait kasus naturalisasi ilegal 7 pemain. Dokumen 63 halaman itu menelanjangi dugaan praktik kotor di tubuh federasi. Alih-alih menerima temuan, FAM memilih jalur konfrontasi dengan mengumumkan banding ke Court Arbitration of Sport (CAS), sebuah langkah pembangkangan yang menuai kritik tajam dari publik Malaysia. Inti masalahnya terletak pada kegagalan FAM mengungkap dalang di balik manipulasi dokumen tersebut. Siapa dalangnya? FIFA murka. Tunjuk hidung FAM gagal lindungi sepak bola Malaysia. Dokumen 63 halaman ungkap kekecewaan mendalam. FIFA tidak hanya kecewa, tetapi menyatakan keterkejutan atas kegagalan FAM. Pada poin 253 laporan tersebut, FIFA menyoroti kegagalan FAM untuk mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas gangguan ini, posisi mereka, peran mereka dalam asosiasi, yang mana sangat bermasalah. Pernyataan ini jelas menunjukkan keyakinan FIFA bahwa skandal ini didalangi oleh individu kuat di lingkaran sepak bola Malaysia, dan FAM dinilai gagal atau sengaja melindungi identitasnya. Kegagalan akuntabilitas ini mengancam fondasi kepercayaan FIFA. Bukti baru terungkap, pemain naturalisasi bodong cuma ikut perintah, orang tak dikenal. Siapa sosok misterius yang disebut FIFA di halaman 17? Kecurigaan terhadap sosok misterius itu semakin menguat melalui poin 55 yang menyinggung kasus Hector Hevel, pemain Johor Darul Ta'zim, JDT. FIFA mencatat bahwa Hevel, yang mengklaim keturunan Malaysia, menandatangani dokumen naturalisasi, tanpa membaca, menuruti instruksi dari orang yang tak disebutkan namanya. Bukti ini mengindikasikan adanya operasi terstruktur yang melibatkan oknum berkuasa yang mampu mengarahkan pemain untuk melanggar aturan. Logika publik pun segera mengaitkan insiden ini dengan sosok paling berpengaruh di JDT. Pemilik JDT jadi sasaran utama netizen. Benarkah Tunku Ismail TMJ ada di balik skandal naturalisasi ilegal FAM? Ini bukti-bukti yang mencuat. Netizen Malaysia segera menunjuk hidung pemilik JDT, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim TMJ. Kecurigaan ini beralasan, 3 dari 7 pemain yang dihukum FIFA adalah pemain JDT, Hevel, John Irazabal, dan Joao Figueiredo, dan TMJ selama ini adalah pihak yang paling vokal membela kebijakan naturalisasi. Pertanyaan utama yang mengemuka, apakah TMJ adalah orang tak disebutkan yang menginstruksikan Hevel? Tuduhan serius ini menyeret elit sepak bola Malaysia ke dalam pusaran krisis etika. Ancaman pengurangan 15 poin. Akankah harimau Malaya gagal lolos karena skandal naturalisasi? Hukuman FIFA bisa menghancurkan prestasi. FIFA merespons pembangkangan FAM dengan memerintahkan Komite Disiplin FIFA melakukan investigasi formal ke dalam operasi internasional FAM. Intervensi langsung ini menandakan ketidakpercayaan total FIFA. Dampak terburuk menanti timnas Malaysia yang kini bermain di kualifikasi Piala Asia 2027. Ancaman pengurangan 15 poin yang telah mereka kumpulkan berpotensi menghancurkan peluang lolos apabila proses hukum di CAS memihak FIFA. Skandal ini menjadi peringatan bahwa prestasi yang dibangun di atas pelanggaran aturan akan selalu berakhir pahit, mempertaruhkan mimpi jutaan supporter.